Selamat pagi adik-adik yang terkasih, Shalom. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo bersama aku, Kak Amel, Dan aku, Karisma. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita memuji Tuhan, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Adik-adik, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online kami. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Semoga Tuhan membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik-adik yang terkasih, setelah kita memuji nama Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita dengerin baik-baik ya. Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak sudah mandi semua. Mengapa harus mandi? Supaya badannya segar, menghirup udara yang segar, badan menjadi sehat. Anak-anak sudah makan, minum sarapan pagi atau belum? Syukur yang sudah sarapan pagi, minum secukupnya. Apakah anak-anak juga sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, coba kamu duduk yang baik, dengarkan. Untuk itu, sebelum kita membaca, mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Tundukkan kepala, tangan dilipat. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua mengucapkan segala puji, syukur, dan terima kasih. Pagi ini Engkau berkenan memberi kesehatan jasmani kami, dan kami ingin beribadah untuk mendengar firman-Mu, merasakan kasih sayang Tuhan, menghayati firman-Mu.
Untuk itu bukalah hati kami dan kami siap mendengar. Tuhan menjauhkan dari bahaya dan kuasa kegelapan, supaya firman ini menjadi pelita jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua ini kami mohon. Amin. Anak-anak semua, coba buka Alkitabnya. Kita akan bersama-sama untuk membaca 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayatnya 8a. Sudah siap? Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Anak-anak, coba firman Tuhan ini kamu hafalkan dalam hati, terus kamu tanamkan ya dalam hati sehingga kamu hafal. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Anak-anak semua, Simbah akan bercerita. Ada keluarga yang sangat cinta Tuhan. Namanya Elimelek. Sedangkan ibunya namanya Naomi. Bapak Elimelek dan ibu Naomi ini mempunyai 2 orang putra laki-laki semua. Yaitu namanya Mahlon dan Kilyon. Pagi hari bangun bersama, memuji nama Tuhan, berdoa bersama-sama, merenungkan firman Tuhan sebentar, baru memulai pekerjaan. Ini sesuatu yang menarik. Bahwa sebelum kita melakukan tugas pekerjaannya, keluarga ini selalu memuji nama Tuhan. Selalu berdoa dan mendasari hidupnya dalam firman Tuhan. Sehingga ia dikatakan orang yang beriman. Orang yang bertakwa kepada Tuhan. Dan yang menarik lagi, dengan tetangga kiri kanannya ia suka menolong. Ia suka membantu dan banyak senyum. Karena senyum membuat orang lain menjadi bahagia. Hanya dengan senyum membuat orang lain menjadi saudara. Sehingga keluarga yang bertakwa kepada Tuhan ini disenangi oleh para tetangganya kiri kanan di rumahnya. Tetapi suatu saat di daerah Efata, yaitu Bethlehem, di daerah Yehuda terjadi paceklik. Tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh karena hujan lama tidak turun. Akibatnya makanan habis. Banyak kelaparan di mana-mana. Termasuk keluarga Bapak Elimelek ini. Anak-anak semua, kelaparan membuat orang-orang menjadi kurus karena kurang makan. Menjadi tidak sehat. Terus apa yang harus dilakukan? Elimelek, Naomi dan kedua anaknya tekun berdoa mohon petunjuk kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Suatu saat ia mendengar bahwa di Moab di sana ada hujan.
sehingga banyak tanaman yang tumbuh, makanan berlebihan. Maka keluarga ini memutuskan untuk pindah ke suatu daerah yang bernama Moab. Meskipun sayang, di tanah yang subur ini orang-orang menyembah berhala, bukan menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi itu harus dilakukan untuk menyelamatkan kehidupannya. Maka keluarga ini, Bapak Elimelech, Ibu Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion berpamitan kepada tetangganya untuk keluar dari daerah itu menuju Moab. Apa yang terjadi? Banyak tetangganya yang menangis, susah, sedih. Tetapi kalau ia tetap tinggal di tempat ini, di mana musim kekeringan terjadi, kelaparan terjadi di mana-mana, maka kehidupannya terancam. Untuk itu dengan sedih, dengan susah juga keluarga ini pergi ke daerah Moab. Perjalanan sangat jauh, tetapi ia tempuh bersama Tuhan dengan sukacita, karena dia percaya dalam perjalanan ini dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak, sampai di Moab karena ia orang baik, maka ada orang yang menerimanya. Ya, ada orang yang tergerak hatinya untuk menampungnya, dan ia tinggal sementara di situ. Nah, setelah itu dia mulai bekerja menjadi apapun. Pokoknya pekerjaan itu menghasilkan uang untuk membeli makanan. Pada akhirnya tahun demi tahun ia punya uang untuk membuat rumah. Keluarga ini sangat bahagia. Karena apa? Karena Tuhan telah melepaskan dari situasi kelaparan. Selanjutnya, kedua anak-anaknya yaitu Mahlon dan Kilion sudah besar. Dan akhirnya ia tertarik dengan dua orang wanita, yaitu namanya Orpa dan Rut. Maka apa yang terjadi? Keluarganya sekarang juga tambah senang karena mempunyai dua calon mantu. Dan Mahlon dan Kilion akhirnya dinikahkan. Dan keluarga ini tambah orangnya menjadi 2 orang. Sehingga tambah bahagia, tambah bersyukur. Tetapi saudara-saudara, anak-anak semuanya, ya, Bapak Ibu juga yang ada di situ, saudara-saudara yang juga melihat ini, apa yang terjadi selanjutnya? Yaitu Bapak Elimelech sakit. Keluarganya menjadi susah. Dan sakit itu membawa kematian pada akhirnya. Keluarga menjadi berduka. Tetapi dia percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Sehingga kesusahan itu hanya sementara, sebentar. Dan selanjutnya hidup kembali seperti semula. Ketika kebahagiaan itu muncul, tiba-tiba juga anaknya yang bernama Mahlon sakit dan meninggal. Aduh, kesusahan lagi timbul. Tetapi juga ia tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Selesai itu, hiduplah seperti biasa. Kebahagiaan ada kembali. Tetapi suatu saat anak-anak semua, anaknya yang kedua Kilion sakit
dan akhirnya juga meninggal. Waduh, hidup itu ternyata ada suka, ada duka. Hidup itu suatu perjuangan. Berjuang untuk tetap pegang Tuhan. Pegang Tuhan. Untuk apa? Supaya bersama Tuhan ada kekuatan. Ya. Naomi memang susah. Suaminya meninggal. Kedua anak-anaknya juga sekarang meninggal. Ditambah lagi, dia hanya bersama dengan kedua menantunya. Setelah 10 tahun hidup di Moab itu, ia mendengar bahwa di tempat kelahirannya, yaitu di Efrata, Bethlehem, daerah Yudea, sekarang sudah pulih kembali. Sudah tidak ada kekeringan lagi. Hujan sudah selalu ada. Tanaman, tumbuhan semua berkembang. Maka ia punya pikiran, baiklah, aku kembali ke asalku, yaitu di Efrata. Karena di sana banyak saudara yang masih hidup. Tetapi di sini aku tidak punya saudara. Karena kiri kanan tetangga banyak yang menyembah berhala. Dan ia hanya didampingi 2 menantunya. Maka suatu saat anak-anak, Bapak Ibu yang mendengar, saudara-saudara sekalian, ia mengumpulkan kedua mantunya. Dan ia mengatakan, anak-anakku, aku mau kembali ke asalku di Efrata, Bethlehem, ya, daerah Yudea. Baiklah engkau pulang kepada keluargamu. Karena kalau engkau ikut aku, maka suatu pilihan yang berat. Engkau akan meninggalkan keluargamu, saudara-saudaramu di sini. Maka terjadilah suatu kesusahan, tangis. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya, minta diri. Rut tetap berpaut kepadanya. Orpa siap untuk kembali keluarganya. Tetapi tidak dengan Rut. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti. Dan aku tetap bersama ibu. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Rut tetap kepingin ikut Naomi. Karena bersama Naomi dia mengenal Allah pencipta langit bumi. Meskipun ia meninggalkan sanak saudaranya, tetapi lebih berbahagia ikut Rut. Karena ia menemukan
siapakah Allah yang sebenarnya. Anak-anak semua, maka tersentuhlah hati Naomi. Baiklah anakku, kalau begitu marilah kita bersiap-siap pulang ke rumahku. Anak-anak semua, perpisahan ini dengan tetangga kiri kanan juga membawa kesedihan dan kesusahan. Karena ia sudah bergaul puluhan tahun. Dan perjalanan ini bukan perjalanan yang menyenangkan. Padang pasir, panas, dan jauh. Tetapi itu dilakukan supaya dia mengerti akan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Kedua wanita ini tetap berusaha untuk pergi. Dari hari ke hari, malam berganti malam, sampailah ia di kampung halamannya. Di situ dia disambut dengan sukacita sanak keluarga. Dengan kegembiraan, dengan syukur, sekaligus dengan kesedihan. Karena suami dan anak-anaknya meninggal di tempat yang asing, yaitu di Moab. Tetapi tangan Tuhan yang penuh kasih memberikan kesabaran, kekuatan, sehingga hidupnya tetap bersandar kepada Tuhan. Untuk itu anak-anak semua, dari cerita ini kita akan belajar ya, bahwa rencana Tuhan itu baik. Tetapi manusia mempunyai kelemahan. Tapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan selalu dibimbing oleh Tuhan. Yang terpenting bagi kita semua, selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Karena hati yang gembira itu adalah obat kekuatan. Karena di dalam kehidupan ini ada suka, ada duka. Tapi siapa yang bersama Tuhan, semua itu bisa diatasi ya, dengan iman kepada Tuhan. Ia pulang dengan kegembiraan. Ia pulang bertemu sanak saudara. Bahkan ia membawa menantunya yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan. Ia mampu bertobat dan berserah kepada Tuhan. Maka anak-anak, selain kita suka berdoa, suka memuji nama Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan, anak-anak juga harus belajar saling membantu. Menghormati orang tua, menghormati para guru. Ya. Demikian pula baik dengan teman-temannya. Jauhkan dari perbedaan yang menimbulkan bentrokan. Perbedaan itu adalah sesuatu yang menarik untuk saling mengasihi. Anak-anak semua, marilah kita tutup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa Bapa di surga selalu memberi kekuatan, kehidupan, kebaikan untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pimpinlah kami, khususnya anak-anak, di dalam belajar, di dalam menghormati orang tua, di dalam menghormati guru. Menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan. Baik orang tua, baik guru, baik kepada teman-temannya. Suka menolong, suka membantu. Dan jauhkan dari bahaya dan kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya kami mohon. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan yang bisa dititipkan ke orang tua, nanti akan diberikan kepada gereja. Ku beri
pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah membimbing kami selama seminggu ini sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir pada sekolah minggu online kita pada hari ini. Semoga semua yang diajarkan, semua yang kita dengarkan dapat bermanfaat bagi kegiatan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu online kita udah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker. Kalau ada tugas, jangan lupa dikerjain. Sampai ketemu di sekolah minggu online GKI Wonosobo minggu depan. Dadah!